Bayangkan sebuah pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit harus menghadapi benteng-benteng yang kokoh yang dijaga ribuan musuh bersenjata lengkap. Namun, justru dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh iman dan pertolongan. Inilah kisah perang Khaybar, perang besar Rasulullah SAW yang penuh dengan pelajaran iman, kesabaran, dan jadi Allah yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Jamaah tabligh sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit atau memiliki keluarga yang sedang diuji dengan sakit, mari kita doakan bersama-sama. Semoga Allah mengangkatkan penyakitnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Bagi yang sedang sakit, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita saling mendoakan. Dan bagi yang membaca komentar, luangkan waktu untuk ikut mendoakan saudara kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta bagikan video ini agar channel Ahmad Tabligh bisa berkembang dan dakwah ini tersebar cepat luas, karena pembahasan perang Khaybar ini dibuat dalam beberapa episode dan akan disayangkan jika kita sudah mengikuti episode pertama namun melewatkan episode-episode berikutnya. Pada video sebelumnya, kita telah sampai pada perang Dzikharad. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kaum muslimin belum benar-benar berakhir. Setelah perang Dzikharad inilah Rasulullah SAW mulai memandang suatu pusat kekuatan besar yang terus menjadi sumber makar dan permusuhan. Tempat itu bernama Khaybar. Khaybar terletak di utara Madinah, sekitar 150 km jaraknya. Wilayah ini subur, penuh pohon kurma, dan dijaga oleh benteng-benteng yang sangat kokoh. Di sanalah bermukimnya Yahudi Khaybar. Terlebih setelah Bani Nadir diusir dari Madinah, para tokoh-tokoh mereka seperti Huyai ibnu Akhtab, Salam ibnu Hakik, dan Kinanah ibnu Rabbi menjadikan Khaybar sebagai markas besar permusuhan. Dari Khaybar inilah mereka menghasut Quraisy, menggerakkan kabilah-kabilah Arab menjadi dalang perang Khandaq dan mendorong pengkhianatan Bani Quraisyah. Selama Khaybar masih berdiri, Madinah tidak akan benar-benar aman. Para ulama sirah menjelaskan perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram. Jika dikonfirmasikan ke kalender Masehi, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 628 Masehi. Rasulullah SAW berangkat menuju Khaybar bersama sahabat sekitar 1.400 sampai 1.600 pasukan. Mayoritas mereka adalah yang ikut Bani Ridwan. Adapun jumlah Yahudi Khaybar diperkirakan sekitar 10.000 pasukan, tersebar luas di benteng-benteng dengan persenjataan dan logistik yang kuat. Jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, namun mereka bertawakal kepada Allah, bukan kepada jumlah dan bukan juga kepada senjata. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan janji-janjinya
dalam surat Al-Fat tentang kemenangan yang dekat dan harta rampasan yang banyak. Dan para ulama menjelaskan janji ini salah satu terwujud melalui perang Khaybar. Dalam perjalanan, para sahabat memperbanyak takbir dan zikir. Namun Rasulullah SAW meminta agar suara mereka direndahkan. Beliau bersabda bahwa mereka tidak memanggil Tuhan yang jauh, karena Allah Maha mendengar dan Maha mendekat. Rasulullah SAW juga mengambil jalur di antara Khaybar dan Ghaffan. Ghaffan adalah salah satu kabilah Arab besar yang dikenal sering memusuhi kaum muslimin. Jalur ini diambil dari Ghaffan, tidak sempat membantu musuh. Dan benar, Ghaffan akhirnya merenungi niatnya. Pasukan muslim tiba di Khaybar pada malam hari saat fajar menyingsing, dan setelah menunaikan sholat subuh, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan bergerak. Penduduk Khaybar yang keluar di pagi hari untuk bekerja di kebun-kebun mereka terkejut melihat pasukan Islam. Mereka pun berlari masuk ke benteng-benteng mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa kehancuran akan menimpa suatu kaum ketika pasukan Islam telah turun di halaman negeri mereka. Pasukan muslim mulai mengepung benteng-benteng Khaybar. Salah satu benteng pertama adalah benteng Naim. Disinilah perlawanan sengit terjadi. Panah dilepaskan, batu dilemparkan dari atas benteng. Dalam peristiwa ini, Mahmud ibnu Salamah al-Ansari gugur sebagai syahid. Ujian terasa berat, kemenangan belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah tabligh sekalian, di tengah kondisi seperti ini, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kabar besar bahwa panji perang akan diberikan kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya melalui tangannya. Allah akan memberikan kemenangan. Dan di episode kedua kita akan menyaksikan peristiwa yang sangat mengagumkan ketika Ali bin Abi Thalib matanya sedang sakit, lalu didoakan oleh Rasulullah SAW, dan seketika itu langsung sembuh. Subhanallah, inilah mukjizat Rasulullah SAW. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Insya Allah kita lanjut episode kedua, Perang Khaybar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.